Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Sobat Bang Suma untuk kesempatan kali ini. Viral di dunia maya, waterboom di Korea dihujat warganet terutama umat Islam, di mana waterboom tersebut membuat satu background simbol umat Islam, yaitu masjid dijadikan background tempat hiburan, dan bermunculan kecaman-kecaman keras. Karena apa? Bukan saja simbol masjid, tetapi lafaz Allah muncul di background tarian erotis di Korea. Ikhwan fillah semuanya, Islam sedang diuji, Islam sedang diserang. Intoleransi dari orang-orang yang tidak mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin bermunculan, di mana mereka kita anggap melecehkan tempat yang kita sucikan, tempat ibadah umat Islam, yaitu masjid, dan lafaz Allah yang kita agungkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, muncul di background tempat hiburan tarian erotis. Mereka jadikan sebuah permainan bahwasannya lafaz Allah bukan hal yang berarti bagi mereka. Baik ikhwan fillah semuanya, coba kita simak seperti apa mereka memperlakukan hal yang kita sucikan dijadikan background. Dan pastinya warganet banyak yang berkomentar negatif tentang ini. Ini ya teman-teman ya, kita tidak melihat secara total saja karena kita miris ya. Na'udzubillahi min dzalik kalau orang seperti ini. Nah, ini muncul sekaligus lafaz Allah dan simbol masjid di background LED belakang panggung. Ikhwan billah semuanya, oke lah, mereka tidak mengimani tentang masjid itu tempat ibadah bagi mereka, dan mereka juga tidak mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan satu-satunya yang pantas disembah. Tetapi yang pastinya hal seperti ini sengaja mereka buat untuk memancing emosi umat Islam, untuk memancing reaksi umat Islam. Banyak sekali kecaman dari muslim seluruh dunia, terutama dari Indonesia. Panitia tidak diam sebenarnya, tetapi orang-orang di panggung yang berkecimpung di sana tetap tidak memperdulikan. Panitia mungkin kalau tidak dikecam warganet mungkin juga tidak memperdulikan itu, tetapi panitia mungkin ya demi kedepannya dikecam oleh warganet, mereka ingin menghentikan hiburan ini, tetapi mereka tetap melangsungkan. Karena apa? Mereka tidak pernah memperdulikan bahwasanya lafaz Allah itu disucikan oleh umat Islam, dan simbol masjid tersebut sangatlah berarti bagi umat Islam. Pelecehan-pelecehan seperti ini, penistaan-penistaan seperti ini, mungkin bagi mereka ya menganggap mereka itu tidak sebuah penistaan, tapi bagi umat Islam sangatlah berbeda. Karena simbol masjid yang mereka jadikan muncul secara tiba-tiba, kalau mereka menganggap itu tidak sengaja, itu tidak mungkin ya, karena itu sebuah sistem yang sudah diprogram sebelumnya. Simbol tersebut, gambar yang muncul dari background tersebut itu sudah disusun sebelumnya. Nah, apakah panitia sebelumnya tidak tahu? Rasanya juga tidak mungkin, karena program yang muncul di background tersebut juga atas persetujuan panitia. Apa yang akan dimunculkan pastinya sebelumnya sudah dilakukan percobaan yang akan muncul seperti apa penampilannya. Tetapi pada saat muncul simbol masjid, pada saat muncul lafaz Allah di sana, nah, apakah orang di dunia ini tidak tahu? Kalau mereka tidak tahu bahwasanya itu lafaz Allah, tidak akan mungkin dimunculkan, karena sangat jelas sekali ada kedua telapak tangan dan lafaz Allah, dan simbol masjid tersebut sangat jelas sekali. Mungkin kalau samar-samar mirip ya, mirip itu mungkin bisa dikatakan sebuah perencanaan yang tidak sengaja terus kebetulan mirip. Tetapi kalau persis seperti ini persis ada menara masjidnya, ada kubahnya, ada lambang simbol bintang di atasnya.
dan ada lafaz Allah dengan jelas tulisan Arab di sana, bahwasannya ini kita katakan, kalau saya mengklaim ini bukanlah faktor tidak sengaja, tetapi ini faktor kesengajaan dari orang yang memprogram ini, atau salah satu pihak yang memang sengaja memancing umat Islam untuk bereaksi. Bagaimana sikap kita? Pastinya kita berdoa kepada orang-orang seperti ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan siksaan kepada orang seperti ini. Lafaz Allah yang kita sucikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita agungkan, simbol masjid yang kita sucikan sebagai tempat ibadah umat Islam, dijadikan sebuah background tempat hiburan. Bagaimana coba tarian erotis, tarian yang membuka aurat orangnya seperti ini, berbackgroundkan simbol masjid dan lafaz Allah. Ini sebuah pelecehan yang memang melecehkan umat Islam. A'udzubillahi min dzalik. Semoga orang-orang seperti ini mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan azab yang setimpal. Kita hanya bisa berdoa, yang pastinya kita sikapi orang-orang yang tidak mengimani, apakah mereka tidak sadar bahwasanya ini bisa melukai umat Islam di seluruh dunia? Apakah sengaja memancing umat Islam di seluruh dunia untuk bereaksi, untuk mengecam keras tindakan-tindakan orang yang tidak mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, jadi kita jangan sampai terpancing. Biarkan orang-orang yang punya kompeten untuk menindaklanjuti hal seperti ini. Warganet sudah geram dengan hal seperti ini, terutama warganet Indonesia. Umat Islam di Indonesia sudah geram dengan hal seperti ini, tetapi kita hanya bisa geram dan berontak. Semoga pemerintah kita bisa menindaklanjuti, memperingatkan hal seperti ini, peringatan keras untuk orang-orang yang memang sengaja intoleransi dan memancing gerakan-gerakan umat Islam untuk mengecam orang-orang seperti ini. Dan tetap kita berdoa, semoga azab yang setimpal untuk orang-orang seperti ini. Mereka tidak mengimani, tetapi mereka sengaja menyakiti umat Islam. Baik ikhwan fillah semuanya, kabar terbaru minggu ini, Korea waterboom sedang dihujat umat Islam, sedang dikritik umat Islam. Kita juga ikut mengkritik, karena apa? Orang-orang kafir tidak akan pernah puas sebelum kita mengikuti cara-cara mereka. Semoga ikhwan fillah semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tetap berdakwah di jalan yang benar dan sampaikan kebenaran dengan cara yang paling baik, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ikhwan fillah semuanya, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.